Maka saya tahu porsi hamba Allah. Kalau ada pejabat yang bengkok-bengkok, kita berteriak, bertobat. Karena ikan busuk dari kepala, bukan dari ekor. Menurut survei, di mana ada kantong Kristen, di situ pun pasti kebejatan moral gila-gilaan. Ulang, di mana ada kantong Kristen, di situ pun kebejatan moral gila-gilaan. Saya ini pengkhotbah langganan di penjara, di lapas-lapas. Saya cek di lapas, orang kafir jarang. Yang paling banyak tuh nama ambil dari Alkitab. Mau, tahu mau? Markus, bukan Pak Pendeta Markus. Kalau ini sudah sembuh, ini dulu berat juga ini pembunuh ini. Ini hidup jahat sekali ini. Tuhan tangkap jadi hamba Tuhan dengan pelayanan khusus. Ini yang khotbah juga sama. Ulang-ulang ditangkap polisi, dibalik jeruji besi. Masuk pertama janji mau bertobat, bebas, ternyata tambah jahat. Tangkap kedua janji mau bertobat, bebas tambah jahat. Tangkap ketiga bilang mau bertobat, omong kosong, munafik. Biasanya orang kalau air sudah naik di batang leher, itu baru dia bilang Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kalau lagi aman-aman, wah kurang ajar terus. Saya tidak tahu di Mimika. Saya dari NTT, Mimika NTT sama kantong Kristen. Saya, beberapa pejabat tidak suka saya, karena kalau saya khotbah pasti saya tegur pejabat. Karena saya baca Alkitab, yang tegur Ahab, Elia. Yang tegur Yoram, Raja Yoram, Elisa. Yang tegur Daud selingkuh, Nabi Nathan. Yang tegur Herodes rampas istri orang, Yohanes Pembaptis. Maka saya tahu porsi hamba Allah. Kalau ada pejabat yang bengkok-bengkok, kita berteriak, bertobat. Karena ikan busuk dari kepala, bukan dari ekor. Baca sejarah Israel, satu negeri terkutuk karena pemimpinnya tidak takut Tuhan. Jadi pertobatan harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin tidak bertobat, ini negeri terkutuk. Amin. Kita kegiatan kasih habis biaya banyak-banyak, lalu saya tidak ngomong ini, saya pulang tidak tenang. Saya diundang bukan untuk bikin senang Bapak Ibu. Saya diundang untuk bikin senang sorga. Sorga senang, kita bahagia. Kadang-kadang umat yang mengaku Kristen, kayak NTT Mimika, 100 meter gereja, 200 meter gereja, 50 meter gereja, salib, 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 salib. Tapi yang selingkuh juga Kristen, yang ganggu laki orang juga perempuan Kristen. Ini perempuan turunan kuntilanak semua. Dia suka sekali WA istri suami orang. Orang punya suami tidur di SMS, WA, rindu ompong kumis. Kau pikir itu kumis tuh pagar kecamatan kah? Bapak Ibu jemaat, ini terjadi di mana-mana. Pelakor di mana-mana, pebinkor di mana-mana. Kadang-kadang pejabat tertentu kalau sudah pergi jalan dinas ke Jawa, apalagi di hotel tuh ada tanpa pijit. Aduh,
Itu badan tidak sakit cu. Ini rasa kayak sakit kok. Apalagi kalau itu mbak-mbak penggoda pencobaan sudah datang. Aduh itu rusak. Saya KKR di Manokwari. Nginap di satu hotel. Jam 2 pagi mbak datang ketok. Darah Yesus berkuasa. Saya sendiri. Mama di rumah ada jaga anak-anak. Masa saya buka pintu lalu jaga mbak? Saudara, sorry, kalau ngomong ini barang, bukan cuma oknum pejabat, oknum pendeta pun banyak yang penjahat. Kita omong buka-buka saja, supaya kasih bersih cuci semua. Bukan hanya pejabat, pendeta pun ada yang kayak ular. Pendeta setan. Saya tidak mengerti pendeta kok bisa ada selingkuhan. Dia tidak pernah konseling yang muka kusut-kusut, tidak. Jangan lihat putih terang. Oi, itu langsung dia tanya, ada beban. Pendeta begini setan pakai nih. Serius, kita harus ngomong. Makanya ketika panitia mau undang saya bilang, saya bawa istri ya. Serius loh. Kita jangan sok jago juga kan. Ya kita doa-doa, tapi kalau mendatang terus juga. Beberapa pendeta selingkuh. Awalnya sharing masalah. Lama-lama sering. Lama-lama serong-serong. Terakhir yang paling parah, sorong-sorong. Makanya saya kadang-kadang bingung juga. Kita ada tegur pejabat, tapi pendeta juga ular. Ya sudah, kesimpulannya, kalau saya ada khotbah atau pendeta siapapun berkhotbah, Bapak Ibu jemaat, di sini ada pendeta, ada pejabat, ada majelis, ada donatur gereja, ada panitia pembangunan atau yang lainnya. Terimalah firman Allah seperti cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Kadang-kadang kita khotbah begini, ada yang bilang begini, cocok, pas, terus, ini yang Tuhan utus nih, terus. Karena apa? Kena dengan orang. Kalau kena dengan dia bilang, pendeta terlalu banyak sindir-sindir. Saudara, firman itu kacamata kuda, tarik ke diri masing-masing, amin. Kadang-kadang begitu, saya kalau KKR suami istri duduk, khotbah kena suami langsung istri begini sama suami, tua buat keputusan. Bapak Ibu, umat Tuhan, saya harus ngomong ini, di mana ada kantong Kristen, di sana pasti kebejatan. Coba tingkat kriminalitas di Mimika. Coba cek tingkat kriminalitas di Ambon, di Papua yang lain, di NTT, ya, di Manado. Paling banyak pemabuk majelis gereja. Betul. Di sini jangan omong kosong, di sini tidak ada. Kadang-kadang pendeta sudah mabuk berpegang Alkitab. Haleluya, saudara-saudara. Firman Allah berkata, dia kayak mau Michael Jackson. Banyak pendeta mabok baru khotbah. Saudara-saudara, haleluya. Mari kita buka di Yohana pasal 4 ayat 4. Padahal di Alkitab itu Yohanes, tidak ada Yohana.
Yohana buka warung di cabang tuh. Belum lagi yang majelis, hitung kolete, pencuri kolete. Di Mimika tidak ada. Oh, tidak ada, bersih, bersih. Ini hanya ada di Ethiopia. Di Mimika majelis muka-muka penuh kemuliaan semua. Kristen tapi percaya kuasa-kuasa gelap. Kadang-kadang ada pejabat, oknum pejabat, dia dua kaki, Tuhan, setan. Dia minta hamba Tuhan dukung doa, tapi kalau ada orang bilang, ini orang pintar sekali, ini dukun-dukun terbaik, dia percaya dua-dua. Pendeta dia percaya, dukun dia percaya. Orang begini ambigu, dua kaki, bingung berat. Kami di NTT saya sering bicara keras karena mungkin kita punya pergumulan yang sama. Saya secara rohani, dari kacamata rohani, saya melihat negeri saya salah satu yang termiskin di Indonesia, NTT. Dan penyebabnya berhala. Berhala sangat kuat. Suka omong-omong di kuburan. Orang mati tapi percaya masih ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang mati 4 hari lalu, hordeng goyang, angin tiup sebenarnya. Tapi keluarga langsung bilang begini, opa datang, opa datang. Tolong bikin kopi, opa pun kopi itu tugu buaya. Gula 2 sendok. Padahal tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Bapak Ibu panitia, saya minta mikrofon satu. Tolong kasih ke istri saya, beliau baca Alkitabnya. Supaya saya jangan terlalu cepat baca nanti. Mikrofon satu yang agak bagus. Mikrofon WL aja. Tolong kasih ke istri saya, beliau baca ayat nanti. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Tolong dibacakan itu. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya, saudara lihat ini ya. Orang sudah mati tidak akan muncul kembali. Setan ini tahu ini ayat. Jadi setan akan ciptakan satu keadaan supaya kita meragukan ayat ini. Jadi yang muncul itu bukan orang tua kita atau kerabat kita yang meninggal. Setan yang menyamar. Jangankan menyamar seperti papa, mama, opa, oma kita. Seperti malaikat terang pun setan bisa menyamar. Apalagi cuma nenek. Itu kecil buat setan. Seperti malaikat saja dia bisa menyamar kok. Jadi jangan bilang ada hordeng goyang sedikit, opa, opa, opa. Jangan. 10, ayat 10. Perhatikan. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Iya, tidak kembali ke rumahnya lagi. Tapi kalau kami, beberapa orang di NTT paling percaya itu. Gelas geser sedikit, tikus yang tabrak. Tapi bilang nenek yang geser. Aduh, ini kita lihat itu ayat pengkhotbah Ayub 7 ayat 9 dan 10 itu jelas. Dan Tuhan di zaman perjanjian lama, Tuhan paling murka kalau orang panggil arwah, percaya setan-setan. Perhatikan Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31.
Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara tolong ingat itu ya. Jadi kalau kita sudah KKR begini, jadi kita pulang baru saudara yang ikut KKR bikin lain lagi. Itu Anda cari hal. Anda pikir hanya KKR berapa hari ini, lalu nanti mimika jadi bagus. Ingat dari awal saya sudah bilang, mau damai sejahtera kita melampaui segala akal, taat perintah Tuhan. Amin. Apalagi kalau pejabat-pejabat yang juga setuju dengan panggil arwah, Anda harus cek bagaimana Saul mati. Saul mati itu salah satu penyebabnya gara-gara Saul suka panggil arwah. Saya tunjukkan dulu ayatnya dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Terus apa lagi? Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Itu yang bikin dia punya kerajaan hancur. Jadi ini bapak-bapak pejabat belum ada. Jadi tolong titip pesan saja. Ya ini tidak saya omong betul ini. Kita ngomong langsung akar masalah. Karena biasanya di kantong-kantong Kristen kayak begini, Papua, NTT, Maluku. Ini saya terlalu cinta Indonesia Timur. Paling banyak praktek begini-begini nih. Sembah di pohon-pohon, katanya kasih makan leluhur. Leluhur siapa? Dulu saya belum bertobat, orang kasih makan arwah. Saya ini kan masih nakal. Sama teman-teman. Jalan pencuri keliling, lihat makanan di piring, kami tidak tahu, dipersembahkan kepada berhala. Saya dan kawan-kawan bilang kasih rata. Namanya kita masih gelap gulita, kita makan kasih habis semua. Kasih habis. Besok mereka bangun, lihat sudah hilang, mereka bilang leluhur makan. Nah, leluhur yang gang sebelah. Omong kosong tuh. Sebenarnya arwah itu tidak ada. Tapi karena ada orang yang percaya bahwa arwah itu ada, maka setan pakai itu menjadi celah. Setan menyamar, setan kasih mimpi-mimpi yang seolah-olah opa datang, kerabat datang, om datang, tante datang. Yang sudah mati-mati itu omong kosong. Amin. Kadang-kadang di daerah saya Natal, gereja dan kuburan sama ramenya. Orang masih hidup, mereka kurang tidak pernah tegur, tidak pernah salam. Tapi orang sudah mati, lewat kuburan, salam. Itu yang saya takut dari kuburan menyahut. Iya. Itu lari, Scooby-Doo kejar tidak dapat. Maksudnya tolong belajar firman. Tidak ada lagi bilang, wah itu tadi malam nenek muncul mukanya asam sekali. Nenek sepertinya marah karena kita tidak pernah membersihkan kuburan. Bapak Ibu, bersihkan kuburan tidak dosa sepanjang kita melakukannya hanya demi kebersihan. Kita melakukannya demi keindahan, tidak masalah. Saya punya kuburan papa mama saya yang meninggal, saya yang kubur. Saya buat di halaman rumah tua kami. Ya supaya kadang-kadang kita kan tidak lupa kenangan dengan mereka. Yang dilarang tuh komunikasi. Kadang-kadang duduk di kuburan, ingat kenangan dulu, kadang-kadang air mata jatuh. Kasihan ya kita. Sudah dipakai Tuhan ke sana kemari, tapi mama dan bapak tidak ada lagi. Itu sedih. Tapi jangan omong bilang, mama posisi, ya ampun. Bikin bersih kuburan, pasang keramik di kuburan, asal tidak membuang biaya yang berlebihan.
Sampai-sampai uang sekolah anak jadi korban hanya untuk keramik orang mati. Nah itu jadi masalah. Tinggal di manage baik-baik. Tapi sebenarnya tidak masalah. Yang salah tuh kalau kita minta petunjuk. Ada lagi dulu masih zaman kupon putih, minta angka. Aduh, paling hobi minta angka. Ngomong di kuburan, opa tolong 4 angka saja. Mau tambah-tambah uang listrik. Bapak Ibu jemaat, hal-hal seperti ini perlu saya singgung dalam KKR ini. Karena takutnya kita bikin kegiatan heboh, tapi yang begini-begini kita masih pegang. Ini jelas-jelas mendatangkan murka Allah atas negeri ini. Amin. Jadi umat Tuhan harus bertobat. Tanda orang dijajah atau diperbudak oleh dosa adalah dia lihat kalau yang baik dianggap jahat, yang jahat dia anggap baik. Bikin jahat pintar sekali, bikin baik bodohnya minta ampun. Ini terjadi pada Israel. Yeremia 4 ayat 22. Tolong baca ini ayat. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang bodoh siapa? Umat, bukan kafir. Umat bodoh, kata Tuhan. Saya cuma baca kembali saja. Jangan saudara bilang, ih Bapak tua datang bilang kita bodoh. Tidak, ini ada ayat. Yang sungguh bodoh itu siapa? Umat. Terus. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Buat jahat pintar sekali. Buat jahat pintar sekali. Bagaimana cara makan uang orang, bagaimana cara kasih mati orang, bagaimana cara injak orang, bagaimana cara jebak orang, bagaimana cara ganggu rumah tangga orang. Mereka pintar sekali. Tapi kalau tolong orang, bodohnya minta ampun. Hidup najis, pintarnya minta ampun. Hidup kudus, bodoh minta ampun. Kata siapa? Kata Tuhan. Biar ini pesan buat saudara yang nanti nonton, dimanapun Anda berada, bertobat. Amin. Kami dari Mimika semua mau bertobat. Bagaimana yang Jayapura, bagaimana yang Manokwari, Nabire, Biak, Papua Barat, Papua, Sorong, bertobat. Jangan lupa NTT juga bertobat. Manado, Batak, Madura, dari Sabang sampai Merauke, Sangir Talau sampai Rotendao. Kita harus bertobat. Amin. Indonesia dipulihkan, Papua dipulihkan. Kegiatan ini tolong kegiatan yang kudus ya, panitia. Saya hanya pesan di ulang tahun Mimika yang ke-26, tolong lakukan ini dengan penuh kekudusan. Kalau tidak nol besar, sia-sia. Jadi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, di malam yang diberkati ini, Anda mau lihat pemulihan, Anda mau lihat mujizat, Anda mau lihat Tuhan melawat kita malam ini, bertobat sungguh-sungguh, buang dosa-dosa, datang dan Anda lihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kita malam ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.